Kembali lagi di channel Biosains. Pada video pembelajaran kali ini, Biosains akan membahas tentang materi metagenesis tumbuhan paku, yaitu Pteridophyta. Baiklah, silahkan disimak videonya. Metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Apa yang disebut dengan metagenesis? Tumbuhan paku melakukan reproduksi dengan cara metagenesis, di mana metagenesis adalah pergiliran keturunan antara fase gametofit atau fase penghasil gamet dan fase sporofit atau fase penghasil spora. Jadi, metagenesis itu proses reproduksi yang dilakukan tumbuhan paku. Gimana prosesnya? Prosesnya adalah kalau pada metagenesis itu ada dua pergiliran keturunan, yaitu antara fase gametofit dan fase sporofit, di mana fase gametofit itu menghasilkan gamet dan fase sporofit itu menghasilkan spora. Nah, silakan disimak fase siklus metagenesis pada tumbuhan paku. Spora yang dibawa oleh angin atau diterbangkan oleh angin, dia akan jatuh ke tempat yang lembab. Lalu spora ini masih bersifat N atau haploid atau masih memiliki satu set kromosom. Selanjutnya, spora akan tumbuh menjadi protalium yang bersifat haploid atau N. Protalium itu adalah tumbuhan paku muda. Nah, selanjutnya protalium ini akan membentuk jenis kelamin yaitu Archegonium yaitu perempuan dan Antheridium laki-laki, di mana kedua jenis kelamin ini bersifat haploid atau N, di mana Archegonium itu nantinya akan menghasilkan sel ovum yang bersifat haploid dan Antheridium akan menghasilkan sel spermatozoid yang juga bersifat haploid, di mana ketika sel ovum bertemu dengan spermatozoid, mereka akan melakukan fertilisasi, yaitu proses peleburan antara sel ovum dengan sel sperma yang nantinya akan menghasilkan zigot. Jadi setelah sel ovum dengan sel sperma bertemu dan mengalami peleburan, mereka akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Jadi sebelumnya kan ovum itu dan sel sperma bersifat haploid atau satu set kromosom. Setelah melakukan fertilisasi, maka terbentuklah zigot yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, diploid akan membentuk tumbuhan paku yang juga bersifat diploid. Nah, tumbuhan paku ini di dalamnya terdapat sporofil atau daun yang menghasilkan spora. Nah, pada sporofil di dalam daun yang menghasilkan spora ini terdapat sporangium yang bersifat diploid. Sporangium itu apa? Sporangium adalah kotak penyimpanan spora. Jadi sporofil itu daunnya, pada sporofil terdapat kotak penyimpanan yang dimana di dalamnya terdapat spora. Dalam sporangium terdapat sel induk spora, di mana sel induk spora inilah yang nantinya akan membentuk spora pada tumbuhan lumut. Inilah fase metagenesis atau siklus metagenesis pada tumbuhan paku, di mana prosesnya itu akan seperti ini berulang, dan berulang dari pembentukan spora hingga tumbuh menjadi tumbuhan paku, dan tumbuhan paku ini akan membentuk spora lagi. Nah, karena terjadi metagenesis atau pergiliran keturunan kan ada dua fase, fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit dimulai dari fase spora tumbuh dan sampai fertilisasi, itu fase gametofit atau fase pembentuk sel kelamin. Nah, sedangkan fase sporofit terjadi dari tumbuhnya zigot hingga terbentuknya sel induk spora yang nantinya akan tumbuh lagi menjadi spora atau tumbuhan lumut. Ini adalah fase sporofit. Itulah tadi penjelasan singkat tentang siklus metagenesis pada tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ada berapa sih jenis tumbuhan paku? Yang pertama ada paku ekor kuda atau
Nama ilmiahnya Equisetum sp. Kenapa dinamakan paku ekor kuda? Karena jika diperhatikan, jenis tumbuhan paku ini setelah batangnya dia terdapat gumpalan seperti ekor kuda, seperti bulu ekor kuda. Makanya secara kasat mata ini dinamakan paku ekor kuda. Yang kedua ada paku telanjang, di mana nama latinnya adalah Psilotum sp. Yang ketiga ada paku kelor atau Adiantum seniantum. Nah, di sini paku kelor itu bentuknya seperti daun kelor. Yang terakhir ada paku rane atau Selaginella sp. Inilah keempat jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa dukung terus channel Bioscience dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.